Halo sahabat Kompas TV, balik lagi bareng gue Rengga di Ranger Auto Kompas TV. Nah, sahabat Kompas TV, kali ini di sebelah gue udah ada mobil yang besar, yang bongsor sekali ini sahabat Kompas TV, yaitu Ford Ranger Raptor kayak gitu. Ya, kalian nggak salah denger, ini adalah mobil dari Ford yang kemarin itu sempat keluar atau meninggalkan Indonesia dan sekarang comeback atau masuk lagi kayak gitu. Dan mereka nggak main-main. Mereka memasukkan beberapa line up yang menurut mereka bagus dan juga ya mungkin ada potensi untuk laku keras kayak gitu ya. Nah, yang di sebelah gue ini benar-benar mobil yang gue suka nih Mas Bi. Jadi Ranger Auto suka dengan Ranger Raptor kayak gitu. Nah, jadi selain mobil Ranger Raptor ini yang dibawa ke Indonesia juga ada Ranger yang lain, yaitu Ranger Wildtrak kayak gitu. Ya, jadi adiknya inilah ya. Cuman sayang banget yang di atasnya, yang F150 itu nggak dimasukin secara resmi kayak gitu sama KCV. Jadi padahal kalau ada itu yang pasti bakal laku banget di Indonesia. Meskipun harganya ya lumayan tinggi lah ya. Nah, sekarang kita fokus lagi ke Ford Ranger Raptor ini. Yang pertama gue mention itu, gue suka banget sama grillnya Ford yang dari dulu tuh khas kayak gitu ya. Mereka itu menunjukkan bahwa ini Ford, mereka tanpa emblem tapi mereka langsung ngasih tulisan yang gede banget, tulisan Ford kayak gitu. Mantep banget. Nah, terus di sebelahnya ini ada lampu LED yang gede banget dan juga ada di RL-nya. Ini kayaknya lampunya buat lampu sen lah ya harusnya ya. Terus di dalamnya ini ada 2 buah lampu LED. Mantap. Dan di depannya ini tinggi banget. Ini segini gua lah sama Ford. Jadi ini ground clearance-nya pasti aman ya. Kalau kalian bawa kemana-mana pasti aman banget ya gitu. Nah, dan mobil ini tuh ditenagai dengan mesin 3000 cc V6 kayak gitu. Jadi ya pastinya kenceng banget dan bertenaga gitu. Cuman ada satu yang mengganjal di hati gue nih Sobat TV. Kenapa? Karena mobil ini tuh ternyata bensin. Bensin ya Mbak ya? Bukan solar kan? Nggak ada versi solarnya. Tuh. Banyak aja udah ngomong kan, nggak ada versi solarnya. Itu doang yang bikin mengganjal kayak gitu ya. Padahal udah 3000 cc, udah V6, tapi kenapa nggak ada versi solarnya gitu, atau versi dieselnya. Padahal kalau ada, bisa jadiin cumi-cumi darat lah ya, kayak gitu ya. Tapi ya mungkin itu doang kurangannya, gara-gara gue suka mobil ini, jadi ya mungkin masih bisa diterima lah ya. Oke, sekarang kita lanjut di sisi sampingnya nih. Yuk kita lihat. Nah, sekarang kita pindah ke sisi bannya nih ya. Bannya itu bener kecil kayak gitu. Kecil ringnya ya. Cuman habis itu ini tetap tebel banget, gendut lah ya kayak gitu. Jadi ini tuh udah kotak-kotak, gede, tebel. Mantep banget gak tuh? Di sini tuh dia pakai ring 17 dan juga 285/70. 285 sama CV. Jadi bisa kebayang lah ya segede apa gitu. Ini pasti mantep banget sih. Tapi ini biasanya kalau ban-ban kayak gini tuh minusnya kalau dipakai di jalan tol. Itu berisik satu, terus 2 bikin BBM-nya agak ya ngocor lah ya kayak gitu. Tapi kalau buat off-road ini mantap banget. Nah, terus kita ke sisi tengah nih Sobat TV. Di sisi tengah ini ada sesuatu yang mengganjal juga nih buat gue. Apa? Yaitu footstep-nya. Ini tuh dia fix, bener kuat banget ini. Ini buat pas pampres gini juga bisa. Cuman menurut gua kayak kurang modern aja gitu. Harusnya dia pakai yang otomatis. Jadi misal dibuka, dia baru ngebuka. Pas ditutup, dia ngelempit. Itu lebih mantap lagi kayak gitu. Tapi build quality-nya nggak usah diraguin ya. Ya biasalah, American style. Sekarang kita lihat di sisi belakangnya, di sisi baknya. Yuk, kita lihat. Nah, Sahabat CV, sekarang gua udah ada di bagian belakang dari Ranger Raptor ini. Dan yang bikin gua tercengang ya, tingginya lihat dong. Hampir sebahu gue nih Sahabat CV. Jadi kayak tinggi banget lah ya. Jadi menurut gua yang pantas pakai mobil ini tuh orang yang memiliki badan yang bongsor, yang tinggi kayak gue. Itu pantas pakai mobil ini kayak gitu. Jadi lihat nih, footstep awalnya aja langsung segini loh. Jadi kita nggak ada segini, nggak ada langsung segini. Mantap banget. Dia menggunakan lampu full LED ya. 2024 harus emang layak ya pakai LED kayak gitu. Sekarang kita coba buka terangnya ya.
Ini nggak berat kok. Tuh, ini meskipun gede ya, tapi ini nggak berat itu. Wow, apakah ada mekanismenya? Ternyata enggak. Cuman ini bener-bener enteng ya. Ini tuh gede, cuman enteng. Entah gimana Ford bikinnya. Dan ini nggak main-main loh. Ya tuh. Tuh. Tapi enteng. Wow. Impresif sih ya. Terus di dalamnya ala-ala mobil bak itu dia udah dilapisi apa namanya cover. Jadi dia nggak langsung di plat bodinya gitu. Jadi itu mantap sih, menambah ke sisi ke estetikanya lah kayak gitu ya. Jadi ini gede juga kalau misal kalian punya usaha pertambangan atau usaha apapun kelontong, kalau mau beli ini juga boleh, atau mau dibikin bak juga boleh, terserah kalian. Dan menurut gua ini bagasinya atau baknya ini cukup banyak lah, cukup besar untuk muat barang-barang kayak gitu. Oke, terus di situ nggak kalah ada emblem Ford-nya. Beuh, mantap. Tapi yang tetap gua kagetin ini sih, enteng banget. Dan tutupnya gampang banget, tinggal udah deh. Nah, sekarang kita cek di bagian dalamnya. Yuk, ikutin gue. Widih. Waduh. Ini mah Pajero Fortuner lewat lah ya. Kalau Ford Ranger ini lewat di jalan gitu. Nah, yang gua rasain pertama naik ini tuh kayak kita ngerasa paling tinggi lah ya di jalanan. Dan ini posisi duduknya bener-bener commanding, kayak kita itu bener-bener di atas gitu. Apalagi kalau ini nyalip mobil sedan kayak gitu. Beuh, rasanya kayak mau dilindes kali ya. Dan ini setirnya sama CV dia flat bottom, jadi dia nggak yang bulat doang itu, enggak, dia ada aksen-aksen khas dari Ford. Dan logonya ini bener-bener, gue kangen banget logo ini ya, karena dia sempat menghilang dari Indonesia dan untungnya sekarang balik lagi kayak gitu. Nah, terus di sini dia menggunakan drive mode-nya ya, bisa 4x4 nih sama CV, dan juga bisa di adjust, bisa apa namanya, bisa 2H, bisa 4H ataupun 4L. Jadi ini udah spek buat off-road banget nih. Cuman sebenarnya bagus sih ya. Di sini udah nggak ada rem tangan yang tarikan tuas gitu. Dia udah pakai parking brake kayak gini. Cuman menurut gua kurang laki lah ya. Harusnya kalau laki itu kayak tuh nikmat banget itu, nikmat. Lower AC-nya itu bentuknya kayak laki banget, cowok gitu. Terus aksen-aksen orange. Jadi kayaknya dia menyesuaikan bodi luar ya. Oh ya, di mobil ini tuh ada 6 warna. Jadi kalau misal kalian ganti warna di mobil ini, mungkin aksen-aksen warna-warna yang kecil-kecil gini juga bakal ngikutin di bodi mobil luar kalian kayak gitu. Mantap sih. Sunroof gak ada karena kita lelaki nggak butuh sunroof. Di atasnya bersih nggak ada apapun, cuma ada lampu doang ini. Di belakang 1, di depan ada 2 gitu. Atasnya itu nggak banyak ornamen-ornamen, cuman dia di depan doang ini juga nggak banyak tombol-tombol yang aneh. Jadi kalau misal kalian baru masuk ini, baru belajar nyetir, itu kalian juga nggak bakal bingung ini buat apa enggak. Nah, di sini cuman ada cruise control juga. Terus di sini ada buat ngatur-ngatur speedometer ataupun head unit di tengah ini yang besar banget ini, Satla CV. Terus habis itu di sini cuman ada tuas persneling yang cukup kokoh ini. Cukup kokoh ya, nggak kokoh-kokoh banget. Terus di sini ada mode berkendara, ada parking brake tadi. Terus di sini ada buat matiin traction control dan juga bisa buat auto start stop. Dan di sini ada mode off-road-nya. Mantap banget. Gue suka nih. Jadi dia clean, nggak banyak-banyak kayak tombol-tombol aneh-aneh. Terus di sini ada tuas atau knop AC yang gue suka banget. Karena apa? Karena dia putar-putar, nggak sentuh-sentuh. Jadi kalau kita nyetir gini, kita butuh gedein ngecilin AC tinggal gini doang. Jadi intuitif sekali ya. Jadi emang gua pribadi itu nggak suka AC yang dimasukin ke dalam head unit. Karena apa? Karena menurut gue itu bakal mengganggu konsentrasi kita saat mengemudi. Jadi kalau misalnya ini di luar, kan enak tuh, tinggal kayak seret-seret. Kita ada pesono aja, seret-seret. Tinggal ngapalin tempatnya, udah kelar. Oh ya, terus habis itu
Ini udah pakai electric seat, jadi kita bisa atur atau adjust yang lumayan banyak. Tuh ada, ini bisa ke atas lagi nih sama sini. Jadi dia bisa segini nih, tuh. Waduh, ini lebih mantap banget nih. Kalau segini nih pas nih, jadi kita tinggi banget gitu loh. Jadi kita kayak merasa menjadi pejabat gitu ya. Dan ini untuk setirnya, pengaturannya masih manual, cuman bisa tilt dan teleskopik, dan cukup jauh lah, lumayan lah ya. Segini lah, kalau gua pribadi segini. Nah, sekarang kita coba lihat di sisi belakangnya, apakah enak atau sempit atau gimana, kita coba cek. Cuman kita atur dulu. Nah, paling gua segini lah ya. Nah, sekarang kita lihat langsung ke belakang. Yuk, ikutin gue. Naiknya udah kayak naik truk nih ya, Sobat TV. Jadi ini bener-bener tinggi banget. Terus habis itu apa ya? Solid banget. Dan di belakang ini itu dia bener-bener minimalis. Dimana kita lihat ini nggak ada sunroof. Nah emang nggak terlalu perlu sih ya. Terus habis itu cuman ada ada lower AC 2 buah doang. Terus di sini ada colokan buat charger kayak gitu ya. Oke, jadi cuman itu doang. Terus habis itu kalau kita tutup, kan kita buka. Kita tutup itu benar-benar kedap, di kabinnya itu benar-benar kedap, dan menurut gua bagus untuk perjalanan jauh. Tapi ngomong-ngomong perjalanan jauh, untuk kursinya ini dia nggak bisa direbahin, Sobat TV. Jadi segini mentok karena belakang ada kaca untuk penglihatan ke belakang. Itu sih minusnya. Tapi emang beberapa mobil-mobil double cabin itu kekurangannya ada di bagian belakang. Makanya biasanya kalau kita membeli mobil ini, kita biasanya ada di depan sini gitu. Oke, kalau untuk legroom, untuk kaki itu aman. Cuman punggung yang sedikit tidak aman gitu ya. Tapi meskipun dia nggak bisa direbahin, ternyata dia ada armrestnya. Tuh, lumayan lah ya. Jadi kayak buat perjalanan ya menilik-nilik tambang, melihat-lihat kebun sawit kita itu masih oke lah ya. Tapi kalau buat perjalanan jauh dari Jakarta ke Jawa atau kemana untuk pulang kampung itu menurut gua kurang memadai lah di bagian belakang ini. Oke, paling gitu di bagian belakang. Sekarang kita lanjut ke depan lagi yuk. Sobat TV, itu tadi dia dari luar dan juga dari dalam dari Ford Ranger ini kayak gitu. Gimana? Mantap bukan? Mantap dong. Nah, sekarang kita masuk ke informasi harganya nih ya. Dan untuk Ford Ranger Raptor ini, mereka membandrolnya dengan harga 1.360 juta rupiah on the road kayak gitu. Menurut gua oke lah ya, karena ya kita ingat ini 3000 cc dan juga V6. Dan ini merupakan mobil dari Amerika. Jadi mungkin untuk pajak-pajaknya agak sedikit mahal ya. Makanya harganya tembus di 1M lebih kayak gitu. Dan untuk adiknya ini Ford Ranger Wildtrak, dia lebih murah sekitar 770-an juta rupiah lah ya. Itu udah on the road untuk yang Ford Ranger Wildtrak kayak gitu. Jadi terserah kalian mau memilih yang mana. Tapi kalau gue tetap yang ini sih. Meskipun bensin masih oke lah ya. Oh ya, informasi buat kalian. Ford ini udah memiliki sekitar 11 dealer di Indonesia. Jadi mereka comeback-nya semoga nggak main-main ya. Semoga niat untuk kembali ke Indonesia gitu. Nah, mungkin segitu dulu video dari gue tentang Ford Ranger Raptor ini nih ya. Nah, kalau kalian suka jangan lupa klik like, komen, juga subscribe channel YouTube Kompas TV. Dan juga follow TikTok-nya di ranger.auto. Ada juga Instagram-nya sama ranger.auto. Oke, mungkin segitu dulu. Gua Rengga, gue cabut. Ciao.